Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lilivia Nurul Rizki, Nur Hovifa Tanjung, dan Sandra Pasca Gempita akan membahas tentang topik 1, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajarannya, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawabannya, faktor utama yang menyebabkan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah, yaitu pengalaman belajar yang bermakna. Melalui pengalaman belajar yang bermakna, konsep matematika yang dipelajari peserta didik akan membekas di ingatan mereka dalam jangka waktu yang lama. Sebagai calon guru, metode pada kasus tersebut dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk interaktif, mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman sebayanya dalam kelompok-kelompok kecil. Selain itu, salah satu pembelajaran yang dapat digunakan guru yaitu pembelajaran. Pertanyaan 2. Sebagai seorang guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Jawabannya, faktor utama yang menyebabkan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah, yaitu pengalaman belajar yang bermakna. Melalui pengalaman belajar yang bermakna, konsep matematika yang dipelajari peserta didik akan membekas di ingatan mereka dalam jangka waktu yang lama. Sebagai calon guru, metode pada kasus tersebut dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk interaktif, mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman sebayanya dalam kelompok-kelompok kecil. Selain itu, salah satu pembelajaran yang dapat digunakan guru yaitu pembelajaran komparatif. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaannya, yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, Rina dapat membantu peserta didiknya belajar menghitung dengan lancar menggunakan metode jarimatika. Teori belajar ini dari Jerome Bruner dan metode jarimatika adalah dua konsep yang dapat digunakan untuk membantu pendekatan pembelajaran di kelas 1 sekolah dasar, yaitu pada tahap simbolik. Pada tahap ini, siswa mampu menggunakan simbol atau lambang-lambang tertentu. Karena konsep penyusunan kerangka atau scaffolding dari Bruner dapat diaplikasikan dalam konteks jarimatika. Guru dapat memberikan dukungan atau bantuan kepada peserta didik selama proses pembelajaran menggunakan jarimatika.
dan secara bertahap mengurangi dukungan tersebut seiring dengan peningkatan pemahaman peserta didik. Penerapan metode jarimatika dengan prinsip-prinsip belajar konstruktivis seperti yang diusulkan oleh Brunner dapat menciptakan pengalaman pembelajaran matematika yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik kelas 1 sekolah dasar. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi pada pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dalam kasus ini, Pak Made menggunakan prinsip keterlibatan, di mana guru tersebut melibatkan lingkungan sekitar dengan media atau metode apapun. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Made sangat erat kaitannya dengan teori belajar. Dalam kasus ini, Pak Made menggunakan prinsip keterlibatan, di mana guru tersebut melibatkan lingkungan sekitar dengan media atau metode apapun. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Made sangat erat kaitannya dengan teori belajar, konstruktivisme, di mana pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Made. Pak Made mengganti konten gedung dengan pantai dan makanan khas Bali, di mana peserta didik jelas memiliki pengalaman yang berhubungan dengan pantai dan makanan khas Bali yang biasa mereka temui. Dari situlah peserta didik dapat menggambarkan proses berpikir yang lebih tinggi dari pengalaman tersebut.